Oke, halo sobat, berjumpa lagi dengan saya Don Hunter ya di channel Langtapang Kalimantan. Hari ini kita nggak hunting kawan ya, nggak hunting tupai, nggak mancing, nggak apa ya. Nah kebetulan juga udah sore, jadi ya untuk kita masuk hutan itu udah agak mepet kawan ya. Dan ini tadi kebetulan saya jalan-jalan ke kebun punya bapak ini. Nah ini sampai sana. Dan tadi saya ada cek juga kotak madu lebah kelanceng yang punya bapak ya. Dan tadi saya lihat banyak juga madunya, itu banyak kantong madunya udah penuh-penuh tadi saya lihat ya. Yang mungkin ukuran segini-segini lah kantong madunya. Jadi tadi bapak suruh ambil madu kawan ya. Nah sayang gitu daripada dibiarin tua gitu aja, lebih bagus diambil gitu. Walaupun nggak banyak sih sebenarnya. Cuman ini ada 3 kotak kawan ya. Nah ini biar saya tunjukin. Nah ini ada 3 kotak ya, yang satu ini, terus ini satu, sama ujung juga satu. Biasanya kita panen kawan ya, dan panennya biasanya kalau nggak sebulan sekali, biasanya 2 bulan sekali ya biasanya. Dan untuk satu kotak ini biasanya dia kalau panen normalnya dia bisa satu botol satu botol yang kecil itu ya, yang kecil dari botol aqua lah. Nah itu biasanya. Cuma kalau jarang dipanen seperti ini biasanya madunya banyak kelewatan gitu. Jadi biasanya jarang banyak gitu kawannya. Cuman tadi ini udah saya lihat ada lah gitu, walaupun nggak banyak. Dan rencana mau saya panen nanti buat kasih bapak ya. Nah itu. Nah, karena madunya khasiatnya bagus juga kawan ya, kalau untuk lebah kelanceng atau kelulut ini ya. Nah kalau ini kalau di luar itu kawan-kawan kita dari Pulau Jawa, mungkin dari daerah di luar Kalimantan lah mungkin ya, nyebutnya itu lebah ini lebah kelanceng mereka bilang. Nah itu cuma kalau terkhusus untuk kami di Kalimantan Barat ini atau suku Dayak Iban desa itu nyebutnya dia kelulut. Nah itu kelulut kami bilangnya. Nah dia ada jenis yang kecil sampai yang besar juga, tapi ini yang jenis yang besar kawan ya, yang kantongnya kurang lebih segini, kantong madunya itu. Nah nanti saya bakal lihatkan gitu cara panennya dan segala macam ya. Nah itu cuma ini nanti mau kita buka dulu, kita biarin 5 menit atau 10 menit dulu ya, sampai induknya keluar, biar nggak liar baru kita ambil gitu. Nah oke, tetap ikuti keseruan saya selanjutnya kawan ya. Oke, buat sobatku semua yang baru berkunjung, jangan lupa tetap support channel ini dengan cara tekan like, komen, share, subscribe. Juga buat sobatku semua yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Salam hobi, salam mantap. Nah sobat ya, nanti untuk kita usirnya dulu, pertama pertama udah dibuka nanti kita kasih asap seperti ini. Nah, tapi jangan di dalamnya, jangan di dalam kotaknya kawan ya. Nah kita letak di bawahnya begini aja gitu. Nah kan misalnya kotaknya begini kan, nah, ini kan kotaknya nih udah kita buka, kita letak di bawah begini aja. Nah nanti dia akan induknya akan menjauh dulu gitu. Biasanya kalau nggak dibuat seperti ini biasanya induknya nyerang kawan ya. Nah itu oke sip, kita lanjut. Oke kawan ya, nah ini tadi udah kita diamkan kurang lebih sekitar untuk box yang ini ya, sekitar 5 menit lah ya, biar nanti induknya nggak terlalu liar lagi ya, nah nggak terlalu garang gitu. Jadi sekarang kita mau ambil, nah itu kita mau panen dulu. Nah untuk peralatannya ini kawan, nah saya biasanya pakai apa namanya ini, nah pakai ini jarum apa ini yang kecil seperti ini. Tapi ini yang ini ya kawan, jangan yang bekas pakai ya, cari yang masih baru. Kalau bekas pakai nanti bahaya. Nah itu, nah ini deh kawan, udah ini. Oke, saya putar kamera dulu ya. Nah oke kawan ya, nih kita mulai ya, panen dulu. Nah ini kawan ya, contoh seperti yang udah kita buka nih, seperti ini kawan ya. Nah nanti tinggal kita sedot pakai ini aja. Nah seperti ini. Nah
Nah ini kawan, bayangin satu tempat seperti ini bisa segini. Nah madunya. Nanti baru kita masukin ke botol seperti ini. Nah ini kawan ya. Nanti yang seperti ini nih, nah tinggal kita buka aja. Kita buka sedikit seperti ini. Nah ini tuh madunya semua kawan, yang di dalamnya itu. Nah ini juga sama. Nah ini nih, ini madu semua. Nanti baru kita sedot pakai ini ya. Nah itu. Nah oke kawan ya, saya lanjut dulu panen ya. Karena kalau sambil pegang kameranya agak susah kawan ya. Jadi kameranya saya taruh sini aja. Nah oke kawan ya, nah ini tadi kita udah panen yang satu ini. Madunya gak banyak, cuman segini aja ya. Nah ini penampakan sisa-sisa bekas panen kita ya. Nah, yang udah dibuka-buka seperti ini kawan, nah ini dia bekas-bekas panennya. Ini nanti kalau kantongnya nggak kita rusak, nanti bakal langsung diisi sama mereka lagi sobat. Nah makanya kalau panennya kantongnya jangan dirusak ya, kantong madunya ini. Nah ini nanti bakal langsung diisi lagi sama mereka. Nah itu. Oke sobat ya, kita tutup lagi. Nanti kita mau lanjut lagi di yang kedua. Kita tutup ini dulu. Oke bentar, saya simpan kamera dulu. Ada suara punai kawan ke arah sana. Cuman ini bukan jadwal kita hunting ya. Ya udah kita biarin aja dulu. Oke, kita lanjut lagi di yang ini kawan ya. Karena yang satu ini kemarin ini nggak terlalu banyak madunya. Kita coba lihat yang itu ya. Saya putar. Oke. Ini kita buka pelan-pelan kawan ya. Ini batu ini buat nimpa seng ini biar dia nggak ini, nggak apa namanya, nggak terbang sengnya. Nah, ada cicak di situ. Nah, ini kawan bisa lihat nih. Nah, ini kawan. Kalau baru dibuka, biasanya mereka bakalan nyerang seperti ini ya. Nah, karena induknya banyak juga. Karena baru dibuka tadi ya, jadi kita kabur dulu. Nah, ini biasanya induknya akan nyerang seperti ini kawan. Nah, kalau baru dibuka ya. Nah, ini juga di kepala saya juga ada. Tapi karena pakai topi jadi aman lah ya. Nah, ini. Nah, ini masih nyerang juga ini. Nah, ini. Nah, seperti ini nggak boleh dibunuh kawan. Kita cukup apa ya? Kita cukup singkirin dia pelan-pelan aja. Soalnya ini tim penjaganya sarang itu kawan ya. Nah, jadi nggak boleh dibunuh. Jadi kita biarin aja dia. Nanti dia bisa kabur sendiri. Nah, kita sentil-sentil aja begini. Nah, tapi jangan dibunuh ya. Nah itu. Nah ini tadi kawan-kawan lihat nih. Nanti kita dekatin pakai ini aja. Nah, nggak apa-apa kawan nih.
Ini kalau yang satu ini dia jarang dibuka kawan ya, makanya induknya agak liar ya, agak garang induknya. Jadi kita biarin dulu. Biasanya perlu waktu beberapa menit biasanya ya, untuk mereka tenang gitu biasanya. Nah, kita biarin aja dulu kawan. Kalau yang ini sama yang itu sering dipanen ya, sering dibuka. Kalau yang di sana itu udah agak jarang dipanen, makanya dia agak garang ya induknya. Cuma nanti saya lihatkan nanti. Madunya lumayan banyak, lihatkan ya kawan ya. Ini madunya lumayan banyak ini kawan. Nah, ini dia. Nah, ini dia kawan. Nah, ini dia madu semua, kantong madu semua kawan. Di tepi-tepi ini juga, nah ini kayak gini. Ini yang belum penuh ya, seperti ini. Nah, yang udah penuh tuh dia seperti ini kawan. Nah, ini kalau ditekan dia lembek, itu madu semua. Nah, jadi kita biarin dulu. Ini juga ya. Kita biarin dulu kawan ya. Kita jauh dulu. Biar induknya ini kabur dulu. Nah, ini masih banyak sekali induknya. Nah, ini. Induknya masih berjaga kawan ya. Nah, ini kita biarin dulu kawan ya. Kita biarin dulu induknya naik dulu ya. Cuman kita nggak boleh terlalu jauh kawan ya. Ya kurang lebih jarak seperti inilah. Biar untuk pendekatannya nanti, biar nanti induknya kalau dia mencium bau badan kita dan nggak membahayakan mereka, biasanya mereka nggak akan nyerang kawan ya. Nah itu, jadi pada saat bau kita mendekat ke situ, mereka nggak akan menyerang kita gitu. Walaupun kita bongkar-bongkar madunya nanti nggak akan diserang lagi gitu. Pertamanya aja mereka nyerang gitu. Nah ditambah ini juga udah sore kawan ya, karena biasanya sore begini induknya udah ngumpul di dalam begitu. Makanya tadi agak agresif ya induknya ya. Itu adalah pasukan-pasukan penjaganya itu kawan. Nah maka tadi sampai nempel di baju dan segala macam. Nah itu, cuman nggak boleh dibunuh kawan ya. Nah bisa lihat nih, kedah mulai tenang nih. Nah ditambah tadi kita kasih asap juga di bawahnya. Cuma jangan di dalamnya kasih asap kawan ya, dari bawahnya begini aja. Kalau nanti di dalamnya nanti takut asapnya mengendap di dalam ya, bau asapnya itu mengendap di dalam, nanti kena ratunya, biasanya ratunya bisa pindah gitu. Nah itu makanya kita letakkan di bawah begini aja. Oke sip, nanti kita mulai dekat tuh nih. Nah, nah, nah ini. Coba saya putar kamera dulu ya. Nah kan ini induk ini. Nah, nih kawan-kawan lihat nih. Dia nggak akan nyerang lagi. Nah, karena dia udah mencium bau kita kawan. Nempel di tangan pun dia nggak akan mau. Nah, nggak akan mau nyerang lagi dia. Nah kalau udah seperti ini, dia sudah bisa diambil madunya kawan ya. Nah itu. Nah ini dia. Oke kawan ya, ini untuk cara kita ngambil madunya itu. Caranya kantong madunya ini kita buka begini dulu kawan. Nah kita buka seperti ini. Kita buat celah seperti inilah intinya. Nah, nanti buat kita masukin jarum suntiknya itu ya. Nah dibuat seperti ini ya. Sama yang lain juga seperti itu. Yang ini nanti juga kita buka semua. Ini kita buka dulu aja, karena tadi pada saat kita sambil ambil madunya sambil buka agak susah ya. Nah itu, nah dibuka seperti ini. Kita lihat aja yang mana ada madunya, kita buka gitu aja ya. Nah ini juga. Nah kita buat seperti ini aja. Nah ini juga sama kawan ya, kita buka seperti ini aja. Nah kira-kira buat apa namanya,
buat kita masukin jarum suntiknya tadi ya. Nah seperti ini. Nah kalian bisa lihat tuh, itu madunya semua ini. Ini nih madunya semua. Ini juga sama. Nah ini juga sama nih, kita buka. Nah sampai netes-netes tuh madu itu. Nah ini juga sama, kita buka semua. Ini juga sama, kita buka aja semuanya. Ini kalau kantong madunya nggak dirusak ini biasanya langsung diisi mereka lagi kawan. Nah itu setelah kita ambil madu tapi kantongnya nggak kita rusak, itu biasanya mereka langsung isi lagi biasanya. Makanya kalau ngambil madunya ini, kantongnya ini jangan sampai rusak kawannya. Nah kayak ini nih, kita cukup buka seperti ini aja. Nah jadi jangan sampai rusak kalau kita ambil madunya ini. Nah kayak ini juga. Nah ini kalau yang kuning-kuning ini udah nggak bisa kawan ya, karena ini udah apa ya, udah sisa makan dari anak-anaknya mereka ini. Ini nggak ada madunya lagi, cuman kotoran-kotorannya aja lagi. Nah ini. Nah ini juga satu. Nah mana lagi yang belum nih? Oh ini. Nah ini belum semua nih. Nah ini untuk yang belum penuh ini kawan ya. Nah yang seperti ini dia belum penuh kawan. Nah bisa dilihat, itu madunya baru separuh aja di dalamnya. Ini juga, nah ini udah penuh. Ini juga udah penuh ini. Nah sama ya, untuk sebelah sini juga sama ini. Ini juga banyak juga ini. Nah ini madu semua. Ini juga madu juga ini. Nah ini juga sama, madu juga. Ini kalau udah dibuka seperti ini, itu nanti kita ngambilnya tuh enak kawan ya, nggak ribet kita buka-bukanya lagi. Nah ini juga sama nih. Nah oke lah, udah bisa nih kita sedot kawan. Oke. Nah oke kawan ya, ini udah bisa kita ambil nih madunya. Nah kayak gini kawan, kalau udah disedot ya, ini satu kantong aja, cuma satu kantong aja ya. Nah berapa ini, 4 berapa itu. Nah ini satu kantongnya aja, satu kantong yang besar tadi ya. Nah itu kalau dia fullnya biasanya seperti ini gitu, banyaknya segini gitu. Nanti dari sini baru ke botol kawan. Nah itu. Oke kita lanjut dulu ya. Ini kawan, nah ini untuk 3 kantongnya, 3 kantong ini untuk ininya sebesar ini. Nah untuk jarum suntik ini sebesar kelunjuk ini ya. Nah ini 3 kantong ya, biasa isinya segini. Oke kawan ya, nah ini yang kedua ini baru selesai kita panen ya, dan ini nambah lagi segini. Nah, tadi kan segini ya, nah segini tadi, lebih segini tadi. Nah, terus nambah lagi segini. Nah mudah-mudahan nanti penuh ya. Nah ini kita mau buka yang satu itu lagi ya. Nah ini kita tutup lagi biar saya lihatkan dulu ya sisa panen kita. Nah ini deh kawan, ini sisa panen kita nih yang udah di lubang ini. Cuman masih banyak juga ya yang agak susah ngambilnya, kayak yang seperti ini. Nah ini juga bawah ini agak susah ngambilnya kawan. Nah ini juga bawah ini. Nah ini agak susah kita ngambil, jadi kita biarin aja kawan ya. Nah seperti inilah dia penampakannya. Oke sip. Nah ini tadi nambah segini.
Ini peralatan sederhana semua kawan ya. Oke, kita tutup dulu. Tutupnya harus rapi kawan ya. Kalau nanti nggak rapi takutnya ada semut atau apa masuk ke dalam ya. Biasanya mereka pindah biasanya. Ini bisa dilihat nih, masih aja ada nyerang nih. Nah. Padahal saya udah tutup padahal. Cara ngelepasnya gini aja kawan. Nah, tinggal di gini aja. Nah, udah. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini kita lanjut lagi nih. Kita buka satu yang ini lagi. Pasti ada serangan lagi nanti. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat nih. Di dalamnya ini sarang madu kelancing atau kelulut yang kasar itu, yang besar ya. Di atas ini nih dipakai buat sarang kelulut yang kecil kawan. Nah, ini kita simpan dulu, kita buka. Udah nyerang kawan, nih bisa dilihat nih. Nah. Oke, kita menjauh dulu. Oke kawan, kita kabur dulu. Itu di sana. Dan nyerangnya sampai sini kawan. Nah, ini bisa kan kawan lihat. Dan nyerangnya sampai sini. Nah ini. Nah, indukannya ya. Cuman nggak usah dibunuh kawan, cukup diambil gini, dilempar gini aja udah. Nah, di bawahnya juga nih. Ini juga. Nah, ini juga. Nah, ini juga banyak sekali. Cuman jangan dibunuh ya kawan. Nah, itu kita coba jauh dulu ke tempat yang ada cahaya matahari ya. Biasanya mereka nggak mau biasanya. Nanti kita bakal nyalain asap sedikit ya di tempat dekat sarangnya itu, biar nanti mereka kabur ya. Nah, itu nanti kita bakal nyalain dulu apa namanya, sarang telur ayam itu ya. Nah, untuk rak telur ayam itu kita bakal nyalain dulu. Tadi saya ada bawa ya. Nah, ini deh kawan, nanti kita nyalain, kita letak di dekat sana ya. Untuk apa namanya, biar dia nggak terlalu liar. Sampai dalam rambut saya pun ada ini kawan. Oke, saya putar dulu. Oke, kita buat serangan balik untuk mereka. Tadi saya dikerjain habis-habisan sama mereka. Nah, ini kita matiin dulu kawan ya. Dimatiin seperti ini ya. Nah, ini mereka ini. Campak di bawah aja. Nah, itu. Nah, masih nyerang aja mereka ini. Kita mundur dulu. Nah, itu mereka. Oh, ini dia kawan.
untuk sementara kita tunggu dulu kawan ya, tunggu sampai si indukan lebah kelancingnya jinak dulu ya. Ini biasanya panennya pagi atau siang kawan ya. Biasanya kalau pagi atau siang itu indukannya itu nggak terlalu banyak biasanya di dalam kotaknya itu ya, di dalam kotak sarangnya itu. Nah, kotak sarang di sana itu. Ini karena udah sore, jadi indukannya udah pada pulang semua kawan. Udah pada pulang masuk ke dalam kotaknya, maka tadi pada kita buka itu banyak sekali induknya ya. Tambah ada juga yang nyerang tadi. Nah. Tapi biasanya serangannya pertama aja kawan ya. Tapi setelah kita buka beberapa menit itu biasanya nggak lagi biasanya gitu. Nah. Ini nanti dibukanya pun nggak boleh terlalu lama kawan. Soalnya ada satu jenis apa namanya kayak model sejenis kelancing seperti ini juga, tapi yang ukurannya agak besar ya. Itu biasanya makan madu si kelancing yang ini biasanya. Nah itu biasanya menyebabkan si kelancing ini biasanya pindah sarang. Jadi dia nggak boleh dibuka lama kawan. Setelah kita ambil madunya langsung kita tutup lagi. Ditambah lagi sisa-sisa madu tadi kawan. Biasanya kan ada yang kayak lilinnya itu nggak boleh dibuang di dekat kotak ini kawan. Karena akan mengundang si lebah ini tadi, lebah makan madu ini tadi. Nanti dia masuk ke kotak itu, dia bakalan makan madu di situ kawan. Nah itu. Jadi ujung-ujungnya nanti nggak mau banyak biasanya madunya di dalam kotak ini kawan ya. Sama satu juga nanti kalau dia udah agak lama biasanya sisa-sisa lilin di dalam kotak itu biasanya kita harus bersihkan juga, kita buang, cuman jangan di dekat kotak seperti ini ya, nanti biar tempatnya bersih terus. Jadi setiap kita panen itu dia kantong madunya itu dia bersih terus kawan. Nah itu nggak bercampur sama kantong-kantong yang lama dan segala macam itu kawan ya. Nah dan kalau ini biasanya sih satu kotak seperti ini kawan. Nah ini dia kalau memang bersih itu biasanya sampai satu botol yang tadi saya bawain. Nah, biasanya ada segini. Biasanya satu botol ini paling nggak segini biasanya, ngabisin satu kotak ya. Nah itu. Kalau dia sering dipanen gitu, sering dipanen terus sering dibersihkan juga. Kalau ini mungkin udah sekitar berapa bulan mungkin ya nggak dipanen ya, atau jarang dibersihkan juga. Tadi banyak sisa-sisa kotorannya juga. Nah itu. Nah kita tunggu dulu lah sampai dia jinak ya, nanti baru kita panen lagi. Oke sip, kita lanjut. Oke kawan nih, masih sangat liar sekali tadi induknya. Cuman kita coba sambil buka-buka kantong sarangnya aja pakai kayu seperti ini ya. Sambil kita pegang ini juga. Oke sip. Nah, ini deh kawan ya. Ini besar-besar ini kawan, kantong madunya ini. Nah ini. Ini madunya penuh nih. Nah. Sampai bawah sana kawan ya. Ini nggak tahu nih bisa ngambilnya apa enggak ini. Ini penuh semua ini. Di sebelah ini juga sama ini. Nah ini juga penuh ini. Nah ini mungkin nanti takut kita susah ngambil ya kawan ya, makanya kita coba buka-buka dulu. Oke sip. Nah kalau untuk telurnya itu kawan, nah itu, nah ini telurnya. Oke kawan ya, nah ini tadi kita udah selesai panen lebah kelancingnya ini, atau kelulut itu. Nah, kalau kami bilang sini kelulut kawan ya. Biasa kalau dulu saya masih kecil itu sering ketemunya di hutan itu. Nah itu biasa banyak kawan ya. Cuman biasanya kalau banyak kelulut itu biasanya banyak beruang juga kawan. Nah itu karena beruang yang apa namanya, beruang madu itu, spesies beruang madu itu biasanya dia hobi makan kelulut juga gitu. Kalau di hutan sih biasanya habis dimakan beruang itu kawan, kalau kelulut di tempat sini ya. Nah ini tadi 3 boxnya udah kita panen dan udah banyak lewat juga tadi. Udah banyak apa ya, kantongnya udah banyak kosong ya kawan ya.
dan sehingga kita cuma dapat, nah ini tadi separuh dari yang terakhir ya, ini botolnya nih, dan botol ini tadi yang pertama penuh. Nah ini lumayan, ini nanti mau kita kasih bapak ya. Nah karena biasanya kalau untuk apa namanya, untuk campuran jamu katanya ini bagus katanya, kalau untuk madu kelulut ini atau lebah kelanceng ini ya, kan dia asli seperti ini. Kalau beli ini mahal sekali kawan di tempat kami sini, jadi ya agak susah gitu, dan stoknya pun jarang ada gitu ya. Kalau seandainya ada pun yang banyak dan segala macam itu biasanya banyak dicampur pakai gula kawan. Nah itu, jadi kalau kita ambil sendiri seperti ini kan dia ori kawan. Nah itu kita pun ngeliat gitu, kita sendiri yang ngeliat gitu. Dan ini kemarin padahal iseng-iseng aja kawan, saya sama bapak pindahin, ambil dari hutan, potong, coba masukin box gitu kan, ngikut dari kawan-kawan kita yang di YouTube juga. Nyatanya bisa juga gitu, karena nggak pernah nyoba gitu ya. Oke, mungkin buat sobatku semua yang baru berkunjung, jangan lupa tetap support channel ini dengan cara tekan like, comment, share, subscribe, agar channel ini kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi, bisa berbagi informasi, bisa menghibur teman-teman semua, juga bisa mencari teman-teman baru dimanapun kalian berada. Nah itu, dan buat sobatku semua yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Salam satu hobi, mantap. Hari ini kita berburu dulu, kita panen madu.